Bismillah walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, selamat menjelang dan menyambut hari Natal. Kiranya Natal tahun ini membawa kita kepada satu kedamaian, pengenalan akan Kristus, dan semoga ada banyak orang yang kiranya semakin hari mengenal siapa Kristus itu dan menyelamatkan mereka dari dosa. Yesus tidak pernah berkata bahwa dia datang untuk orang Kristen, tapi dia datang untuk seluruh umat manusia yang berdosa. Dia datang karena kasihnya begitu besar akan dunia ini. Dunia ini semua agama. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat satu diskusi yang menarik yang dipaparkan atau yang dilayani oleh lagi-lagi Elia Miron dan juga Sofiatul. Teman-teman, hal ini membuat banyak orang juga akhirnya merasa terancam dalam arti bahwa mereka dibuka semua apa yang selama ini mereka tutupi, apa yang mereka selama ini katakan palsu, apa yang mereka tuduhkan selama ini, teman-teman. Dan nampaknya di zaman internet ini ada banyak orang yang sudah mau membuka dan mendengar para apologetik Kristen dan mereka bertanya tentang iman Kristen daripada mendengarkan para polemikus atau ustadz-ustadz yang langsung jadi mualaf, mualaf yang langsung jadi ustadz yang notabene lebih doyan membahas Alkitab. Mari kita lihat teman-teman, dengar dengan teliti, jangan skip supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap. Ini dia videonya teman-teman. Ya, Berarti kalau orang Kristen meninggal semua masuk surga ya? hanya Kristen sejati. Kalau ada kamu misalnya nih, kamu ngaku Kristen, saya ini Kristen, kata saya Kristen, tapi kamu tidak ada pertobatan atau kamu tidak berbuah, artinya Roh Kudus tidak ada di dalam kamu. Sesungguhnya kamu bukan Kristen. Karena tanda orang Kristen itu diberikan Roh Kudus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan menyertai mereka senantiasa sampai kepada akhir zaman. Parakletos yang lain. Dan ketika Roh Kudus itu menyertai mereka, Roh Kudus itu akan berbuah. Makanya ada buah-buah roh, kesabaran, murah hati, lemah lembut, dan lain-lain. Kalau ada orang ngaku Kristen tapi kerjanya menghujat mulu, orang Kristen kerjaannya berdosa mulu tiap hari, dan dosanya itu dianggap bukanlah suatu kesalahan, tidak menyesali pelanggarannya itu, dia bukan Kristen. Itu menunjukkan bahwa Roh Kudus tidak ada di dalam dia. Sedangkan orang Kristen, kata Yesus, itu ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu tugasnya apa? Menginsyafkan kamu akan dosa. Jadi yang masuk surga itu, apa kata Yesus dalam Matius 7 ayat 21? Bukan setiap orang Kristen yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Kehendak Bapa itu apa? Percaya kepada dia dan melakukannya. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Begitu, bro? Terus apa kata Yesus tentang agama selain Kristen? Apa? Apabila kita masuk ke dalam, saya bilang, makanya kan apologia kita buat kita doang. Nah, jadi makanya betul-betul kasihan ibu itu tadi kan, aduh, kalau saya punya kekuatan untuk masuk ke dalam sudah saya ban semua gitu. Tapi udah, cuman itu aja untuk kata terakhir buat kakak. Semangat aja, terima kasih. Terima kasih, saling mendoakan ya Pak. Ilmu-ilmunya kalau ada misalnya entah perkembangan atau gimana, saya nanti saya mau berkembang dalam Kristus gitu aja sebagai Kristus. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadilah orang Kristen. Selamat malam. Ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kita itu kadang gini loh, kadang orang Kristen itu berapologet itu pakai sumber dari mereka untuk membenarkan Yesus. Kalau mereka pakai sumber mereka membantah mereka mah nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ngapain Yesus diambil dari sana? Jauh banget, 700 tahun jarak Yesus ke sana. Udahlah, semuanya salah-salah. Yesus yang dibilang tidak disalib, Yesus yang bisa buat burung dari gambar dari tanah liat, yang bisa ngomong, yang bisa apalah waktu bayi. Jadi itu udah menurut perspektif Alkitab itu sudah salah total. Jadi nggak usah diambil-ambil karena memang bukan bagian kita. Tapi Alkitab ini kamu buktikan dengan sejarah. Buka semua lembaran sejarah, semua itu akan terbukti di sana. Gitu. Jadi orang Kristen, 2.800 orang Kristen yang mendengarkan ini, dengarkan saya. Imanmu adalah satu-satunya iman yang terverifikasi sejarah di dunia. Apa yang tertulis di dalam ini, keyakinan kita berketuhanan, itu terkonfirmasi oleh fakta historis. Jadi kita tidak bisa ditipu orang. Itulah yang membuat iman kita tetap tahan banting selama 2000 tahun. Jadi kamu jangan minder dengan pertanyaan orang. Tuhan kok jadi manusia? Emang kamu siapa membatasi Tuhan? Kamu, thank you Pak Inho.
Kamu membatasi Tuhan. Kalau kamu membatasi Tuhan, dia bukan lagi Tuhan. Kamu punya hak apa membatasi Tuhan? Kita harus sadar terhadap hal seperti itu. Kemudian Tuhan kok mati? Dia mati tapi bukan nggak bangkit. Lagian matinya dalam keadaan sebagai manusia. Kebanyakan orang Kristen itu minder dengan imannya dan tersandung oleh karena itu. Betul. Tapi satu hal yang pasti, sejarah tidak pernah berbohong dengan data Alkitab. Kita punya 60.000 lebih manuskrip. 60.000. Mereka cuma punya berapa? 2 biji. 60.000 banding 2. 60.000 yang mengkonfirmasi semua isinya ini masih berbeda lagi dengan data sejarah. Itu semua disimpan oleh gereja Katolik itu di Vatikan sana. Nggak bisa ditipu kita. Gereja Katolik sejak mulanya itu terbuka dengan penyesatan. Nggak ada yang dibakar-bakar. Naskah-naskah gnostik, naskah-naskah palsu disimpan. Membuktikan apa? Gereja memang sejak mulanya terbuka. Nggak mau menutup-nutupi. Ada kesesatan. Dibuka sama gereja. Ini loh yang sesat. Ada konsili. Konsili itu menentukan, memutuskan. Pemutusannya atas dasar apa? Sejarah ini. Tidak ada iman yang lebih konfirmatif di dunia selain iman kekristenan. Makanya para ilmuwan itu menggunakan Alkitab ini untuk menggaji data arkeologi. Prasasti di luar Alkitab yang bernama Prasasti Meren Petah di Mesir sampai sekarang bisa kamu lihat. Dengan aksara hieroglif kuno. Itu mendukung bahwa Musa pernah membawa Israel dari tanah Mesir. Yang ada dalam Torah 3.500 tahun dari sekarang. Itu artinya Allah yang mengilhamkan ini kepada para nabi. Dan Allah yang menghidupi Alkitab. Itu adalah Allah yang hidup. Jadi orang Kristen itu kualitasnya jangan hanya sebatas di mana Tuhan, Yesus itu jadi Tuhan, setelah itu jadi minder. Jangan begitu. Iman kita itu di atas akal. Kalau mereka mengandalkan rasionalitas mereka, ilmu dalam filsafat itu ada 3. Ada rasional, kontradiksi atau kontrarasional, dan juga suprarasional. Berbicara tentang Allah kita yang sejati, Tritunggal Maha Kudus, itu di atas akal. Mereka sampai sekarang mengerti nggak itu? Nggak ngerti mereka. Karena mereka mengandalkan ini, rasionalitas mereka. Mereka berkata Tuhan itu Maha Kuasa, tetapi secara tidak langsung mereka juga mengkungkung Tuhan di dalam pemahaman rasionalitas manusia mereka. Jadi, jangan malu jadi orang Kristen. Kamu harus bangga dengan imanmu. Karena saya bangga dengan iman saya, makanya saya menginjili kalian seperti ini. Saya ingin membuktikan kepada semua orang bahwa ini loh iman kami ini sejak mulanya. Kami dulu yes. Jadi orang Kristen itu eksklusif teman-teman ya. Betul. Harus Silakan. eksklusif. Jadi orang Kristen harus eksklusif, harus beres dulu. Kalau kamu beres dengan keselamatanmu, apapun itu sebenarnya no problem. Selebihnya kamu hanya menggali pengetahuan supaya tidak buta sejarah. Itu teman-teman. Kalau kita itu yakin, ya sebenarnya tidak sulit sih. Kami orang reform itu disebut sombong atau disebut eksklusif karena kalau memang sudah merasa beres, dia tidak akan terlalu banyak meladeni hal-hal yang tidak terlalu esensi ya. Ya gitu ya. Makanya kita paling suka skip alah gitu, di skip aja. Nggak semua teman-teman harus diladeni, nggak semua. Apalagi kalau nggak terlalu ini, di skip aja. Makanya itu pentingnya eksklusif terhadap keyakinan. Kalau mereka tidak eksklusif, ya itu urusan mereka. Karena memang di sana, saya sebagai mantan berani mengatakan, nggak ada apa-apanya di sana. Nggak ada keselamatan, nggak ada pengharapan, nggak ada apa, nothing, benar-benar nothing. Karena nothing itulah makanya mulai ditinggalkan orang satu persatu. Belajar eksklusif teman-teman, bekali dirimu. Nah itu aja. Ya. Jadi jangan mudah tersandung ya, karena tujuan kita para apologet ini sebenarnya, kalau tujuan para penginjil itu untuk membawa kambing menjadi domba, tujuan para apologet adalah mencegah domba melompat dari kandangnya keluar. Jadi kita itu menjaga. Ya kita melakukan ini. Makanya saya dengar banyak kesaksian dari orang, terima kasih Kak, saya tadi pengennya murtad, tapi sekarang saya sudah paham, saya nggak jadi. Itu yang kami mau. Jadi jangan orang Kristen sendiri minder. Saya lihat tadi ketikannya di bawah tuh banyak banget kalian yang minder-minder. Jangan direp-rep yang seperti itu. Kalau kalian tidak paham, tanyakan kepada kami. Kalau yang di bawah itu semua mereka tuduhkan. Oh, mereka pendakwa kok. Setan itu pendakwa. Setan itu penuduh. Jadi kalau kamu didakwa yang enggak-enggak, tanyakan kepada kita. Kita buka seperti ini untuk Anda menjawab itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi jangan ada yang minta hikmat aja teman-teman. Walaupun pemula, minta hikmat. Mintalah hikmat kata Tuhan. Minta kepadaku kalau kamu tidak punya. Minta supaya menjawab itu bisa. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Abraham. Ya, silakan Abraham. Kamu anak, kamu orang Mesopotamia kah? Waduh, saya orang Bali, Kak. Silakan. Iya, jadi
sebetulnya saya ini kalau orang luar bilang saya ini Kristen KTP, tapi saya juga mengakui saya ini mungkin sebagai Kristen yang lukewarm ya. Jadi setengah-setengah, ke gereja juga jarang. Nah, Tidak ada yang di Kristen itu jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jangan identifikasi dirimu suam kuku, karena kalau kamu mengaku suam kuku kamu akan ditolak seperti itu. Dimuntahkan. iya, amin. Nah, jadi di sini aku pengen minta sarannya. Aku akhir-akhirnya jauh dari Tuhan dan selalu keluar masuk berbuat dosa dan kembali lagi. Tapi aku pengen kembali, tapi aku bingung caranya. Apakah mulai dari gereja, rajin ke gereja dulu, baca Alkitab, atau join connect group, atau mencari mentor, karena aku sendiri sedikit aku punya kehilang rasa percayaan sama gereja. Mungkin ini pengalaman pribadi aja ya, karena beberapa kali aku udah pindah-pindah gereja dan mungkin salahku juga, atau nah di sini makanya hal ini yang membuat aku agak nggak srek untuk join di gereja itu sih. Oke. Terus Ya. yang kamu mau tanya apa, Bram? Yang aku mau tanya adalah next step-nya. Gimana next step-nya? Apakah aku harus mencari suatu gereja, komunitas gereja yang pas, tapi aku juga nggak tahu maksudnya yang pas menurut Tuhan itu seperti apa ya. Karena kan denominasi banyak banget, dan aku ini juga aku lahir dari keluarga yang dulu Pentakos, terus pindah ke karismatik, sekarang akhirnya di Bali ada ya gereja-gereja yang internasional. Aku sekarang sih ke sana. Gitu. Tapi menurut aku, kayaknya aku perlu menggali lebih dalam di sisi tradisional, tradisi. Jadi aku agak bingung apakah aku harus ke Protestan atau aku Sebenarnya- harus ke Katolik atau gimana itu sih. Sebenarnya masalahnya itu bukan di situ. Tapi kamu, Pertobatan dulu lah. iya, betul. Kamu belum menemukan, betul tadi kata Mak, kamu belum menemukan pertobatan yang sejati itu. Pertobatan yang sejati artinya apa? Kamu belum menemukan motivasi atau alasan kenapa kamu mencintai Tuhan. Baik. Saya pernah di posisi itu. Saya udah cerita sama Mak kalau saya dulu seperti apa orangnya. Tapi sebelum saya menginjil, saya putuskan untuk berhenti. Nah, saya cari Tuhan lebih dalam dan saya dipertobatkan. Malah itu membangkitkan semangat saya untuk memberitakan lebih. Baik. Artinya apa? Kamu temukan motivasi kamu untuk mencintai Tuhan. Baik. Jadi kamu itu harus membentuk kecintaan itu kepada Tuhan. Orang ateis itu nggak percaya Tuhan karena mereka nggak punya cinta kepada yang menciptakan segala sesuatu ini. Nah, kamu pun harus begitu. Jadi kamu bentuk dulu rasa kecintaanmu, kasihmu kepada Tuhan. Dengan apa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran. Jadi kamu harus sering mendengarkan firman, sering mendengarkan, sering membaca, dan sering merenungkan. Ketika kamu sudah sering mendengarkan itu, kamu akan sadar, oh ternyata Tuhan begini, oh ternyata Allah itu begini, oh ternyata seperti ini, oh ternyata begitu. Kalau kamu sudah tahu itu, kamu sudah tahu Allah yang kamu sembah seperti apa, kerajaannya bagaimana, kamu sudah punya kecintaan, itu otomatis teralirkan. Baik. Jadi kamu jangan mencari dampak, tetapi tidak mencari penyebab. Kamu pengen saya dekat kepada Tuhan, itu dampakmu, itu dampak terkemudian. Tapi kamu tidak cari penyebabnya. Cari dulu penyebab kenapa harus berdampak seperti itu. Kamu harus cari dulu mengapa kamu harus mencintai Tuhan. Ketika kamu sudah paham tentang Dia, kamu sudah paham mengenai Dia, cintamu terbentuk. Apapun akan kamu lakukan bagi Dia. Saya dulu orangnya itu suka protes sama Tuhan. Protesnya itu, Tuhan saya ini kan kemarin udah berdoa, kenapa saya kalah di pertandingan? Kenapa saya dulu protes seperti itu? Yeah. Dan saya nggak dapat apa-apa. Tapi Betul. ketika semua diserahkan kepada providensi, nah kembali lagi kepada providensi, kembali lagi kepada kedaulatan Allah kita. Kalau Dia mau kasih, Dia akan kasih. Kalau Dia nggak mau kasih, Dia akan kasih. Jadi datang dulu kepada Dia, rendahkan hati dalam hal apa? Kamu memang ingin mencari Tuhan. Kamu nanti ketemu Tuhan, itu bukan karena usahamu, tapi karena Tuhan lihat kerendahan hatimu, Dia menjemput kamu. Karena Yesus berkata, tak seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Jadi bentuk dulu niat dan motivasimu, kenapa saya harus mencintai Tuhan? Mengapa saya harus mencari Tuhan lebih dalam? Kalau itu sudah terbentuk, Bram, saya yakin kamu akan menjadi militan. Amin. Ya. Iya, kamu akan, ya ini murtadin, Mak Lina, Joseph, itu dulu nggak suka sama Kristus. Dulu menolak. Tapi ketika mereka itu mempelajari lebih dalam, mereka tahu kebenarannya, mereka cinta sekali dengan Tuhan, pada akhirnya jadi penginjil. KL, bacakan Yohanes 6 ayat 44 tuh buat dia tuh. Nah, baca Yohanes 6 ayat 44 ya. Jadi kamu harus semangat, bukan karena dimanapun gerejanya itu baik. Mau kamu ke Katolik, mau kamu Pentakosta, mau kamu kayak saya di HKBP, atau mau ke Calvin, nggak apa-apa. Gereja itu satu dan kudus kok. Nggak ada yang harus bilang kamu kesini kemari gitu. Tapi kalau kamu udah bentuk cintanya, kamu akan ketemu nanti pada akhirnya. Kemanapun kamu akan masuk. Karena masalah cinta Tuhan itu bukan selera dengan tidak selera.
Doa itu bukan suka dan tidak suka, bro. Yes. Ya. Ya mungkin aku di awal terlalu ngikutin perasaan ya. Kamu dengar nih Yohanes 6 ayat 44. Yes. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Amin. Tumbuhkan dulu cinta. Jadi sama aja kalau kita tuh jatuh hati sama seseorang, kita kan harus membuktikan cinta sehingga orang itu mau gitu loh. Demikianlah relasi itu. Relasi itu harus dibangun dulu. Kamu nggak bisa kasak-kusuk mau gereja yang mana ya, mau komunitas seperti apa ya, mau ke ruangan yang mana, nggak bisa. Kamu relasimu dulu supaya tidak semu. Amin. Relasimu pribadi bangun dulu, cintai dulu dia. Temukan dulu alasan lah gitu. Karena kalau kamu bayangkan aja kamu kalau jatuh cinta, bro. Kamu jatuh cinta misalnya pada wanita. Nah, wanita cantik gitu ya. Nah, kemudian kamu cinta nih sama dia. Karena kamu sudah mencintai dia, kamu sudah menemukan cinta, kamu akan lakukan apapun. Jemput saya dong, jemput. Belikan ini dong, kamu lakukan itu. Karena apa? Kamu cinta dia. Ya. Nah, gereja pun begitu. Kalau kamu udah cinta Tuhan, mau gerejanya jauh kayak mau dekat kayak, kamu pergi kalau memang kamu suka. Kamu akan lakukannya itu. Gitu ya. Itu analogi. Terima kasih Kak Elia dan yang lain. Ya. Tuhan berkati. Ya. Oke. Semangat Bram, semangat anak Iya. muda. Jangan Thank berpikir you. masih muda ya, berpikir besok saya mati. Betul. Itu yang Mindset selalu- aku tuh dulu kayak gini, aku muda senang-senang dulu, nanti pas sudah sakit mau mati baru cari Tuhan. Sempet kayak gitu sih mikirnya. Mindset Karena aku kami di pikir Islam gini. pun dulu gitu. Tapi nggak bisa itu dipakai. Malam ini Tuhan Pak suruh pulang, kamu nggak bawa bekal apa-apa, taruh di mana? Betul. Iya sih. Karena aku sempat berpikir kayak gini. Sebenarnya aku udah ada kayak kesadaran kayak yes, hal-hal duniawi itu memang mengenakan dan tapi kayak ada gejolak itu di hatiku pas aku melakukan kayak kok kayaknya nggak bener ini Jifran. Ini Bram, Tapi mau aku lepas bisa jadi sayang. Bram sebentar. Ya, Bisa silakan. jadi usiamu dikasih Tuhan sampai 80. Lalu kamu mengumbar dagingmu sampai usia 30. Dari usia 30 sampai ke 80 kamu itu berlaku wahyu. Barang siapa ku kasih, ku tegur dan ku hajar. Kamu nikmatilah 50 tahun itu dalam air mata berlinang-linang. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan karena kamu pikir masa muda masa gua. Iya. Kalau kamu dikasih hadiah, kamu akan ditegur dan dihajar loh, dan itu tidak nyaman. Kalau kamu tidak dikasihnya, dibiarkan, kamu terbuang lah sampai seumur-umurmu. Ya. Tidak boleh main-main. Ya, terima kasih ininya. Masukannya aku benar-benar konsiderasi ini. Bukan konsiderasi, aku bakal terapin sih. Lebih taat lagi. Lu cari orang yang benar-benar dewasa rohani dari lu untuk intens komunikasi dengan lu. Ya, baik. Harus ada yang nge-guide orang-orang kayak gini mah. Ya. Kalau dilepas dia hangat-hangat kayak ayam. Iya. Semangat Terima Gabung lah kasih. bro dengan komunitas-komunitas yang menurut kamu suka gitu, Ya. yang memang ada itu rohani. Nanti kamu akan temukan satu kalau kamu malas baca-baca 1-2 hal nanti pasti akan masuk yang secara tidak sengaja kamu baca, oh ternyata begitu. Kita aja kadang kalau nge-scroll TikTok itu ada lewat video motivasi dari Alkitab, itu kita cuma baca doang sama dengar musiknya kita bisa nangis loh. Saya bisa sampai nangis sampai gitu hanya mendengarkan itu. Karena betul ketika saya ngerti itu saya jadi semakin cinta. Ya. Itu maksudnya. Aku pagi ini sih motoran ke tempat kerja, terus di motor tuh aku ngerasa kayak kok hati aku kayak tersentuh, kayak aneh rasanya, cuman kayak mau nangis tapi malu, jadi kayak ya mungkin Tuhan panas. Ada satu masa kita tuh kan merasa hampa dan butuh Tuhan. Nah itu kamu akan Ya. benar-benar babak belur di masa itu. Jangan sampai lah. Ya, semangat bertemu kembali ya Bram ya. Ya, terima kasih Kak. Ya, terima kasih Mak. Ya, Ya, God bless you Bram. God Ada bless you. GRII di Denpasar tuh Bram. Wah Ya. itu anak-anak mudanya keren-keren tuh Bram. Ya, boleh. GRI itu gereja reform gereja reform. Gereja Reform Injili Indonesia. Iya itu. Baik. Ya. Terima kasih semuanya. Ya, selamat Ya, malam. God bless you, God bless you. God bless you. Gitu. Kalau saya mah kalian ke gereja apapun nggak apa-apa ya. Bukan karena saya HKBP, kamu ke HKBP oh tidak. Gitu. Saya orangnya fleksibel. Saya nggak pandang denominasi itu sebagai sebuah pemisah di antara saya dan Anda sebagai orang Kristen. Buharoda itu perniran. Kok lama banget nih? Oke, saya lihat dulu ya yang di bawah ya. Yang mau naik ketik kena, pengen dong teman-teman biar saya itu. Aku ini ya katanya. Oke,
Masukin aja langsung banyak. Oh nggak boleh bro, HP saya kentang. Maaf ya, itulah si Elia ini. HP saya kentang ya. Beli itu KL, beli Android 1 lah. Apa mak? Beli Android 1. Aku udah ada Android mak, cuma itu makanya agak itu. Ada Android kok. Iya lah dipakai 1 itu khusus untuk live aja, nggak dipakai lain-lain. Film ini ya prolognya aja 10 menit gila. Shalom Kak. Ya salam, Android silakan. Ini Kak, ini mau nanya. Sebelumnya makasih ya gara-gara nonton live Kakak. Jadi ini apa terinspirasi baca Alkitab karena pengetahuannya luas banget. Wah puji Tuhan. Ya. Ini kemarin kan ini nih baca di Alkitab nih. Sebenarnya kemarin udah pernah ini tanyain sih pas ini dibaptis. Di situ kan di Alkitab kan pas penciptaan Adam dan Hawa kan kalau di agama teman kita kan itu kan buah kuldi tuh namanya. Nah kalau di kita kan buah pengetahuan. Terus Buah apa? pertanyaannya buah pengetahuan ya di kita kan buah pengetahuan dibuatnya pengetahuan gitu kan. Pas si Adam sama si Hawa belum makan tuh buah pengetahuan, mereka belum tahu berbuat baik atau jahat gitu. Terus di bawahnya kan ada ditulis tuh pada saat kamu makannya pastilah kamu akan mati gitu kan. Sementara kalau dipikir-pikir kan, sementara kan kita kan keturunan Adam dan Hawa gitu. Padahal di situ kan dikata Tuhan kan pastilah kamu akan mati gitu. Tapi kok kita masih ada keturunan Adam dan Hawa ya gitu. Sempat mikir sih pas bacanya gitu. Jadi pengen biar lebih paham selanjutnya kan, jadi pengen tahu dulu gitu. Jadi kenapa sih katanya mati, tapi kok nggak mati gitu ya? Oke, silakan. Iya, iya kok nggak kan di situ pastilah kamu mati gitu. Iya, nggak apa-apa. Silakan Joseph, Anda Joseph. Joseph. Iya, gimana yang ribet-ribet kasih ke gua. Oke, dalam ajaran Gereja Katolik Paus Yohanes Paulus kedua. Oke, aku lanjut ya, bro. Ini sis Back ini lagi apa ya? Lagi kresek-kresek ini. Udah saya mau. Saya mau dulu ya. Oke. Yang ditanya itu apa sih? Oke, ini jaringannya skismatik sekali. Aku jadi bingung, maksudnya jadi ke distract yang dia tanya tuh apa ya? Dia tanya gini, ketika tuh Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa kan dikatakan mati, tapi kenapa kita ada gitu? Oh, mati bukan berarti kehilangan nyawa. Mati itu artinya ketika makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, itu di dalam surat ensiklik Paus Yohanes Paulus kedua, Dominum et Vivificantem, itu dikatakan seperti ini. Menurut kitab Kejadian, pohon pengetahuan tentang baik dan buruk adalah untuk mengekspresikan dan mengingatkan manusia secara terus-menerus tentang batas yang tidak dapat dilampaui oleh seorang makhluk ciptaan Tuhan. Sebab Tuhan Sang Pencipta adalah satu-satunya sumber yang definitif tentang peraturan moral yang diciptakan olehnya. Manusia tidak dapat memutuskan bagi dirinya sendiri tentang apa yang baik dan apa yang jahat. Nah, jadi ketika Adam dan Hawa ini memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, dan pada saat Adam dan Hawa memakannya, ia jadi tahu, gitu. Jadi dia bisa, yang tadinya itu kan dikatakan bahwa manusia diciptakan memang segambar dan satu citra dengan Allah. Memang mempunyai akal budi dan kehendak bebas. Sehingga pada dasarnya manusia memang menentukan yang baik dan buruk, ya. Tapi untuk menentukan hal itu, manusia itu harus bergantung kepada Sang Pencipta. Ya, manusia itu tidak dapat menentukan sendiri apa yang baik dan yang jahat. Maka ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, Adam dan Hawa itu tidak lagi bergantung kepada Tuhan terkait keputusan mereka yang mana yang baik, mana yang jahat. Karena apa? Buktinya pada saat manusia menjadi tidak taat dan melanggar batas ini, maka ia jatuh dalam dosa yang membawa kepada maut. Nah, seperti Adam dan Hawa ini, maka natur dosa yang dikarenakan oleh Adam dan Hawa ini menjalar kepada kita. Akibatnya manusia ini bisa sekali melakukan kehendak yang mereka ingin legalkan. Contoh, manusia melegalkan adanya seks bebas, aborsi, dan seterusnya. Padahal mereka tahu ini adalah sesuatu yang jahat. Gitu. Jadi terkait tentang kenapa mereka mati, bukan mati dalam artian mereka mati kehilangan nyawanya. Gitu. Bukan mati dalam artian ketika makan langsung mati gitu, nggak kayak gitu. Itu tentang bagaimana manusia yang tadinya diciptakan itu bergantung kepada Allah terkait mana yang baik dan jahat, tapi ketika memakannya maka manusia itu tidak tergantung lagi. Ada kehendak sendiri manusia untuk tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Gitu. Yang tadinya itu bergantung sama Tuhan, ketika makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu tidak lagi bergantung kepada Allah. Seperti itu. Jadi kematian yang dimaksudkan oleh Alkitab ketika dikatakan Adam dan Hawa itu mati, itu ada 3 kematian yang dialami dan akan dialami. Yang pertama mati rohani. Jadi Adam dan Hawa pada saat itu langsung mati rohani. Kenapa? Dia
terpisah dengan Allah dengan diusirnya mereka dari Taman Eden, di mana kerubim itu langsung menjaga pohon itu. Jadi ketika pastilah engkau mati, katanya engkau mati di sana, itu adalah mati rohani. Terpisahnya Adam dan Hawa dari Allah sehingga mereka diusir. Nah, kematian yang kedua adalah mati jasmani. Adam dan Hawa itu nanti pada akhirnya bisa jadi mati tubuh, mati jasmani. Kemudian yang ketiga dampaknya adalah mati kekal. Kalau tidak percaya kepada Mesias akan mengalami kematian kekal. Jadi dalam kekristenan itu ada 3 jenis kematian. Ada mati rohani, ada mati jasmani, ada mati kekal. Mati rohani dan mati jasmani itu semua manusia alami. Tapi mati kekal tidak semua manusia alami. Kalau percaya kepada Mesias yang dijanjikan kepada Adam, yaitu keturunan perempuan ini akan merumukkan kepalamu, yaitu Yesus yang adalah keturunan perempuan yang hanya berasal dari Bunda Maria, Theotokos itu, kamu akan diselamatkan. Tapi kalau kamu menolak Yesus, kamu tidak diselamatkan. Jadi kalau kamu bertanya, kenapa sih orang Kristen sekarang, manusia sekarang masih ada? Tetapi bukankah Adam dan Hawa dikatakan mati? Wah, Adam kan usianya mengalami mati jasmani usia 900 tahun lebih. Sedangkan mati rohani saat itu sudah terjadi seketika dan sesaat setelah mengalami kejatuhan ke dalam dosa. Begitu. Karena tujuan Allah sejak semula menciptakan manusia itu adalah untuk mengaliri dan membagi kasih-Nya, bukan untuk dimatikan seperti yang sebelah. Gitu, Enbek. Jadi artinya mati rohani ya. Kemudian Adam dan Hawa beranak pinak, beranak cucu sampai usia 900 tahun baru dia mati mati jasmani. Karena Adam dan Hawa percaya kepada Mesias yang akan datang dari keturunan perempuan, maka dia tidak mati kekal. Begitu. Jadi orang perjanjian lama itu beriman ke depan kepada Kristus, dan kita sekarang itu beriman ke belakang kepada Kristus. Pusat keselamatan hanya Yesus Kristus. Dan orang yang sama sekali belum pernah mendengarkan tentang Mesias, mereka akan dihakimi menurut hati nurani. Ya. Oh gitu ya Kak. Soalnya sebelumnya tuh kan pernah Kakak juga kan ngomong gini, apa namanya, Tuhan kami tuh bukan sesuatu Tuhan yang berfirman, itu perkataannya ditarik ulur gitu kan. Sementara itu kan baca Alkitab kan kayak dipikir-pikir, loh mati ya, tapi kenapa kok manusia bertumbuh gitu kan, jadi kayak timbul pertanyaan. Bisa bertanya lagi Kak? Boleh satu lagi, silakan. Soalnya itu kan saya itu dari zaman SD sampai sekarang tuh tempat kerja juga itu lingkungannya muslim semua, cuman sendiri muslim gitu kan. Terus jadi sering-sering ditanyain sih, cuman kadang bingung jawab gitu kan. Kemarin juga Henny ada baca itu sih dari bukunya Bapak Stephen Tong tentang kebaktian Kristus dalam keluarga gitu kan. Di situ sih ini coba Kakak kasih penjelasan nih. Kalau di teman saya kan, agama teman saya kan sebelah kan, mereka cerita tuh kalau misalkan laki-laki dan perempuan tuh kan nggak sederajat gitu loh. Maksudnya ada status nggak sederajat gitu kan. Sementara kayak kalau di kita kan, kalau dipikir kan, kalau di Alkitab kan itu kan Tuhan bilang tuh kita segambar dan serupa gitu kan. Kok pernah mikir gini sih kan? Cuman karena nggak berani bantahkan gitu kan, nggak mungkin kita buat pemikiran kita sama mereka kan. Cuman gini, maksudnya di sini ini tanya, pernah juga sih baca di buku Bapak Stephen Tong tuh nggak sederajat apa. Coba kasih Kakak penjelasan sama Henny gitu. Ya silakan Mak, sebagai perempuan yang pernah menjadi murtadin. Karena maksudnya dikatakan tidak dalam Kristen. Gimana ya kamu pernah, saya mau tanya dia balik lah ya, untuk metode kami gitu, tanya balik dulu supaya dia paham. Gimana kamu membaca bahwa kita di dalam kekristenan ya, tidak kalau di agama Kristen, kalau di agama kenapa? Enggak gini, oke, mungkin kamu blunder. Sekarang tajamkan yang kamu mau tanya apa? Yang mau ditanya itu kan pada keyakinan kita itu kan benar kan, maksudnya itu kan ini pernah baca tuh kalau misalkan sama kita tuh nggak ada yang sudah pernah kamu baca itu sudah tidak usah dibantah, karena itu kan dalam Alkitab kamu baca, berarti itu sesuatu yang absolutely kebenarannya. Yang mau kamu tanya apa? Oh boleh, berarti itu benar ya, udah benar ya. Loh, isi Alkitab kalau ganti pertanyaan ada tadi Henny pas baca tadi siang ada. Enggak, gini Henny, sebentar. Apakah menurutmu isi kadang kan mereka bantah-bantah. Halo, saya nggak tanya mereka, saya tanya kamu. Iya Bu ya. Menurut kamu, apakah ada di dalam isi Alkitab itu yang menurut kamu meragukan atau bagaimana? Yang Henny baca itu sih di buku Bapak Stephen Tong penulisnya. Di situ kemarin ada Henny baca gitu. Kamu tapi baca, Henny pernah dengar juga kalau misalkan kalau di situ ada Henny pernah juga itu dengar kalau ada orang khotbah pernah dengar kata-kata itu juga gitu. Tapi yang Henny baca ini langsung tuh dari buku, ada penulisnya Bapak Stephen Tong di bukunya. Justru itu pertanyaannya apa? Yang mau kamu tanya ini apa?
yang Henny baca di buku Bapak itu benar kan, kita nggak seperti mereka gitu loh, ada timpa-timpa Betul, gitu, betul. Pak? Ya, Kalau ya mereka enggak kan lah, sudah, enggak ada. Kan kamu tadi sudah mengklaim bahwa Alkitab mencatat bahwa semuanya itu manusia diciptakan seturut serupa segambar dengan Allah. Yang namanya manusia itu berarti laki-laki dan perempuan. Dan itu kan sebenarnya berbicara tentang hak, kewajiban, dan derajat. Kecuali ordo. Ordo itu berbicara tentang keteraturan. Keteraturan dibuat supaya apa? Ya supaya teratur, makanya laki-laki terdahulu, baru perempuan. Itu sudah mutlak sifatnya. Sudah mutlak sifatnya benar. Kalau kamu cuma menanya apakah tulisan Bapak Stephen Tong itu benar terkait dengan khotbah yang pernah saya dengar, ya saya nggak tahu, itu subjektif saja. Saya nggak tahu apa yang kamu baca, saya nggak tahu apa yang kamu dengar. Tapi kalau kamu tanya tentang Alkitab, saya jawab itu absolut benar kalau tercatat di dalam Alkitab. oh oke. Boleh Kak, satu lagi Kak, pertanyaan boleh Kak? Satu aja. Bentar ya. Bentar. Saya ini ya, saya tambah. Maksudnya begini, dalam kekristenan itu tidak ada lagi disparitas di antara laki-laki dan perempuan. Tapi ada yang disebut dengan ordo atau prioritas. Ya, misalnya, kenapa Yesus harus memilih muridnya semua laki-laki? Kenapa para bapak-bapak gereja tidak ada ibu-ibu gereja gitu? Tapi kalau kita kembali ke perjanjian lama, itu ada para nabi dan ada juga nabiyah yang adalah perempuan. Nah, jadi kalau kamu tanyakan, kan di tempat lain kan itu masih dibeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Dalam Kristen itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena bagi kita semuanya dipersatukan dan dipersamakan. Tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Yunani, laki-laki dan juga perempuan. Tetapi ketika kita beriman kepada Kristus, kita bersatu di dalam Dia. Begitu. Jadi Lengkapi aja nanti paling. Yang membedakan itu peranannya loh. Fungsi dan peranannya yang berbeda. Contoh, laki-laki fungsinya mencari nafkah, ya. Oh iya. Perempuan fungsinya melahirkan dan menjadi pengurus rumah tangga. Itu yang sederhana aja. Fungsi aja, selebihnya nggak ada. Peranannya aja yang berbeda. Yang lainnya nggak ada. kayak gitu ya, NBK ya. Backgroundmu rame juga tuh. Boleh Kak, satu lagi Kak? Boleh satu lagi Kak, please. Ini tadi yang dibaca di Alkitab, di Keluaran tuh kan, dari 12 warna gitu, di kitab di Injil Keluaran sih belum selesai, cuman di situ sering muncul tuh kan. Bukan Injil, sayang. Kok bisa sebut Injil Keluaran? Kamu Kristen enggak? Kayak kitab Keluaran. Iya, Kristen Kak. Oke. Keluaran itu bukan Dibaca Injil, di Keluaran kan? Apa Kak? Karena kamu rame Itu sering digunain. Oke, lanjut. Kenapa Bu? Lanjut. Kamu di belakangmu gaduh, mungkin kamu terserak. Maksud gini Kak, sebanyak 12 warna gitu, kenapa yang selalu digunain gitu warna ungu muda sama ungu tua, itu apa tuh mendasarinya, kenapa harus warna itu gitu loh? Kan selalu muncul tuh ungu itu adalah warna kemuliaan. Kalau kamu lihat perumpamaan orang kaya dan Lazarus, itu kan orang kaya itu dikatakan selalu berkain ungu, betul? Selalu menggunakan kain ungu, makan enak-enak, betul? Iya. Jadi warna ungu itu adalah tanda kemuliaan, tanda jabatan tertinggi, tanda kekayaan, tanda kemasyhuran. Nah, makanya dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus dikatakan bahwa orang kaya itu berhiaskan kain ungu. Dia pakai kain ungu, tapi pada akhirnya karena dia orangnya tidak mengasihi, maka dia tidak masuk ke dalam Firdaus. Begitu. Jadi kenapa warna ungu memang begitu? Dalam gereja sekarang tradisional pun itu masih dipelihara. Warna ungu itu adalah warna kemuliaan Allah menurut budaya itu. Budaya apa? Keibranian. Orang-orang Ibrani. Ya, karena kitab Keluaran ini dituliskan Musa. Karena mereka adalah orang-orang Ibrani dalam bahasa Hebrew atau Ibrani. Gitu. Ya. Oke Kak. Oke, makasih Kak. Sangat jelas. Ya, Aku nambahin dikit ya terkait penggunaan warna. Sebenarnya kalau dalam gereja Katolik itu ada liturgi ya. Jadi ada warna merah, putih atau emas, hijau, ungu, dan merah muda itu yang terakhir. Kalau warna ungu sendiri terkhususnya itu lambang pertobatan sih dan kerendahan hati. Itu biasanya di masa Advent, masa Prapaskah, atau pada saat liturgi kematian. Itu menandakan pertobatan dan kerendahan hati. Itu sebab kalau misalkan kita masuk ke masa Paskah atau hari suci atau pada saat ibadat Jumat Agung sampai sebelum ibadat Jumat Agung, itu ditutup semua patung-patung atau semua korpus atau salib itu dengan kain warna ungu karena menandakan pertobatan. Gitu. Itu kalau dalam gereja Katolik ya teman-teman. Itu sih kalau warna ungu. Itu jadi kalau misalkan stolanya, kasulanya, lalu kemudian apalagi ya pokoknya hiasan-hiasannya lah. Apalagi terkhusus warna kasulanya imam. Itu kenapa warna ungu, penjelasannya seperti itu sih. Itu Elia, silakan lanjut. Iya. Jadi sebenarnya semua sama saja ya, bahwa warna itu ternyata memiliki memiliki arti. Karena Alkitab itu penuh dengan simbolisasi dan filosofinya.
Kenapa harus warna ungu? Kenapa sih harus permata krisopras? Kenapa sih harus batu yaspis? Kenapa sih harus permata apa lagi yang di Hezkiel? Ada artinya semua di situ. Kenapa sih harus 12 tiang? Kenapa harus 12 pintu? 12 tiang ternyata 12 suku Israel, 12 pintu. Oh, ternyata 12 murid Yesus yang menjadi tanda gereja Allah. Kenapa sih harus? Jadi semua itu ada definisinya ya. Dan pahami dengan budaya mereka. Oke, deh. Oke, terima kasih Kak. Thank you. Shalom. Shalom. Oke. Kita naikin lagi, masih kuat Mak Lina sama Joseph? Mak sambil nonton 007. Aduh, Masih. Besok mau nonton Coldplay masih. Lanjut. Bagus, mantap. Berapa besok tiketnya? Tiketnya berapa? Lanjut. Serius 11 juta? Paling murah 11 juta. Lanjut. Joseph besok nonton itu CP Coldplay. Iya, paling murah 11 juta tuh. Coldplay, bukan Christian Prince. CP. Oke lah. Sambil TikTok lah itu. Oke lah. Nggak lupa ya. Ya, silakan The Lion King. Halo, Assalamualaikum, shalom, selamat malam. Ya, ini saya mau tanya aja ke kakak. Gimana tanggapan kakak tentang penginjilan kontekstual? Penginjilan kontekstual dalam artian seperti apa, bro? Ya, biasanya saat ini kan ada beberapa orang yang memberitakan Yesus itu memakai nama Isa Al-Masih. Jadi bagaimana pandangan kakak terhadap hal itu? Ya karena kalau kita belajar sejarah ya, kamu boleh mute nggak suara saya? Malina, mute dulu, Mak. Tanya dulu di mana dia ketemu ada Oke. Kamu ketemu penginjilan seperti itu di mana, bro? Ya maaf untuk nama daerahnya saya belum bisa sebutkan, jadi ya itu rahasia lah. Maaf itu personal, jadi maaf tidak bisa dipublikasikan. Oke, itu namanya itu adalah implementasi dari cerdik seperti ular tetapi tulus seperti merpati. Itu artinya. Ya, kenapa kita harus menggunakan penginjilan kontekstual seperti menggunakan Isa Al-Masih? Karena memang di dalam sejarah sebelum abad ke-7 orang Syria Barat, orang Syria Timur itu memanggil Yesus itu dengan Isa. Dalam bahasa Yunani, nama Ibrani Yesus itu adalah Yehoshua atau Yashua. Nah, itu berasal dari dua akar kata, Yehova dan Yasha. Jadi Allah keselamatan. Dalam bahasa Yunani, nama Yeshua itu jadi Yeso tapi ditambah sufiks S. Sufiks S itu ditambah untuk menandakan bahwa dia adalah laki-laki. Misalnya Kefa jadi Kefas. Itu untuk menandakan sufiks S itu untuk menandakan bahwa Yesus itu maskulin. Nah, namanya itu dari bahasa Yunani adalah Ieso, tetapi ditambah S jadi Iesos. Orang Syria Barat melafalkan nama Yunani Yesus itu dengan Iso, tetapi orang Syria Timur memanggilnya dengan Isa, yang kemudian itulah digunakan oleh orang-orang Arab untuk menyebut Yesus sebagai Isa, dari kata Yunani Iesos tadi. Jadi sebelum abad ke-7, orang Kristen di Arab sana memanggil Yesus itu dengan Isa juga. Bahkan kalau kamu dari abad ke-5 ada yang disebut dengan prasasti Jabat, itu menyebut nama itu bukan nama Yesus sih, nama Allah. Tetapi itu menunjukkan bahwa kekristenan pra abad ke-7 itu sudah eksis. Dan itu hanya pelafalan bagi nama Yunani Yesus, yaitu Yesus tadi. Sama seperti bahasa Jawa. Ada orang Jawa yang melafalkan kata apa dengan apa, atau mungkin dengan opo, tapi artinya sama. Nah, jadi kalau ada orang menginjili dengan nama Isa Al-Masih, kan arti Al-Masih itu kan Hamosyah, atau Sang Mesias. Kata Ha itu kata sandang. Ha itu Ha Elohim berarti Sang Allah. Ha Hotheos dalam bahasa Yunani itu artinya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ha Elohim atau Hologos itu kata sandang. Al-Masih juga begitu. Jadi Al-Masih itu artinya memang Mesias, sama seperti Hamosyah tadi. Jadi ketika Yesus disebut Isa Al-Masih berarti Yesus Sang Kristus atau Jesus the Christ. Itu artinya sama sebelum abad ke-7. Tapi setelah abad ke-7 ya ada gerakan baru dari semenanjung Arabia sana memperkenalkan Isa yang berbeda dengan Isa yang diyakini selama 600 tahun sebelumnya.
Jadi kalau kamu katakan bagaimana dengan penginjilan kontekstual bahwa mereka menggunakan Isa, kamu lupa. Di abad pertama sampai abad ke-6, Kristen Arab sudah menggunakan kata Isa yang merujuk kepada pribadi Yesus Kristus yang tersalib, bukan yang diserupakan. Yang diserupakan baru muncul dari abad ke-7. Oh, thank you Kak, thank you Kak. Boleh satu lagi ya? Saya mau tanya ke Bang Yosef ini, Bang Yosef. Ini Bang Yosef kan sebelumnya ex-Muslim ya? Ya, saya mau tanya, kenapa di dalam Muslim atau mungkin ya Bang Yosef tahu ya, kenapa tidak diajarkan untuk para pengikutnya untuk membaca dari kitab-kitab terdahulu? Padahal kan Karena sudah dipalsukan jawabannya. Dalilnya ada di mana? Di Al-Baqarah ayat 120 salah satunya. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'u millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Jadi kalau mereka baca itu ada kekhawatiran bisa jadi kalian membaca suatu kitab yang dipalsukan. Tapi kalau disuruh atau tidak disuruh, sebenarnya Islam itu tipikal yang ini ya, yang mereka itu saya yang ini intermezzo sedikit ya, yang saya salut dari mereka itu mereka mampu untuk inisiatif gitu. Kalau dikatakan tidak ada, sebenarnya enggak juga, ada ya, karena mereka kan mengimani 6 ya, rukun iman ya kan. Rukun iman pertama percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat ya kan, dan seterusnya sampai kepada yaitu percaya kepada kitab-kitab Allah, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Tapi yang jadi persoalan, mereka tuh inisiatif. Kenapa? Di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa ahlul kitab itu menyembunyikan kebenaran itu, mengganti, merubah kitab. Tapi permasalahannya ketika mereka mengatakan sudah dirubah itu kitabnya, kitab yang sudah dirubah itu mereka baca, masih tetap baca. Padahal di dalam Al-Baqarah ayat 120 udah jelas, walan tardo angka Yahuda dan Nasara. Artinya bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela sampai kamu mengikuti agama mereka. Apa yang mengikuti? Ya ketika kamu baca kitab kita udah otomatis lah kamu itu murtad. Ya dong. Ketika kamu membaca sesuatu yang tidak kamu imani itu buat apa? Membaca itu dalam arti penasaran, ingin tahu. Gitu. Apalagi kalau ngebahas setiap hari, setiap malam dari pagi sampai malam bahas Alkitab terus, itu kan berarti ada indikasi bahwa tertarik. Gitu. Makanya saya bilang kalau mau murtad aja sekalian, gitu. Jangan nanggung-nanggung. Gitu. Soalnya begini, itu udah jelas kok di dalam Al-Quran ayat-ayat seperti itu, mantasyabaha fahuwa biqaumin, ya. Mantasyabaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum maka termasuk kaum tersebut. Kalau kamu baca Alkitab, kamu kayak orang Kristen lah. Kamu baca Taurat, kamu orang Yahudi. Itu aja simpel kok. Pahami itu. Dalil dalam Islam jelas, mantasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka termasuk kaum tersebut. Sekarang saya tanya, yang baca Alkitab siapa? Selain orang Kristen. Emang orang Hindu baca Alkitab? Orang Buddha baca Alkitab? Kan enggak, orang Kristen doang. Lalu yang baca Taurat siapa? Baca kitab-kitab perjanjian lama itu siapa? Orang Yahudi. Kamu baca kitab perjanjian lama, perjanjian baru, itu berarti kalau mau orang Yahudi dan Kristen. Itu sebab saya bingung sama Islam, konteks syariat mereka itu hanya diterapkan ketika mereka sudah kepepet. Kalau mereka udah nggak ada cara, gitu. Jadi ibaratnya kenapa mereka tidak disuruh membaca kitab-kitab terdahulu, sebenarnya ada bro, tuntunan. Tapi itu tadi banyak yang kontradiktif, yang artinya pada akhirnya itu menimbulkan perbedaan di antara alim ulama. Itu disebut ikhtilaf. Ada yang ada yang bisa ada yang mengatakan boleh dibaca, ada yang mengatakan tidak boleh dibaca. Itu yang persoalan. Makanya kalau teman-teman lihat ada orang bikin video gitu TikTok, dia lagi baca Alkitab atau megang Alkitab atau apa, pasti Islam tuh ramai. Gitu. Karena memang mereka ada perbedaan gitu. Lanjut Elia. Oke, gitu ya Lion King-nya. Saya sapa dulu nih, ada Bu Sofi, maha guru kita. Silakan Bu Sofi. Oh guru, baru bangun gua. Ya pagi-pagi Elia, Bulina, Joseph. Ya, Good job ya, aku cuma lagi scrolling tapi dijambak ke atas. Oke deh, gue support pelayanan Elia dan kita sharekan on the Facebook supaya pelayanan kalian penginjilannya semakin meluas ya. Oke, thank you Bu Sofi. Nanti bantu menjawab ya teman-teman ya. Ini Bu Sofi adalah apologet yang sangat terkenal di Indonesia secara khusus dan sudah menjaring secara global. Oke, thank you Delayan. Kita naikin yang lain ya bro ya. Terima kasih. Thank you Kak, thank you, semangat pelayanan beritakan kebenaran. Allah berkahi. Terima kasih. Oke. Tapi ini udah ada Joseph, mau apa lagi gue? Gue kan kelemahannya satu. Biar mereka ini tahu. Mereka selalu bilang, Sofia kamu gak bisa bahasa Arab. Kalau gue bisa bahasa Arab lah, Islam di Indonesia tinggal 3%. Ada tim sapu bersih ini. Kalau Joseph ini mantap kali, Sep. Wah, kau punya satu kelebihan yang aku tidak punya, Sep. Oke. Aku kalau kayak gini udah agak seru ya. Ini ada Bu Sophie. Yang mau naik silakan yang ini ya.
Bentar dulu, kita lihat dulu wajah-wajah yang menandakan oke. Kok salah pencet? Salah tekan aku tadi. Oke, nggak apa-apa lah. Ini aja. Silakan, HX. Halo Kak, Ya, Shalom. ya Aku shalom. sebenarnya ya, aku bingung dinaikin kenapa? Soalnya aku nge-request biar aku nggak kepental aja, biar kayak nge-stay di live-nya Kakak, tapi malah dinaikin. Jadi kayaknya ini kesempatan berharga sih. Tuh, agak Kayak jangan disia-siakan. Harus nanya gitu. harus tanya dong. Cepat tanya, Mbak. Jadi aku nggak perlu nanya perkara yang emang udah apa ya? Aku bisa cari tahu sendiri kalau aku baca Alkitab, karena basicnya aku bisa tahu itu benar enggaknya itu ya dasarnya firman Tuhan. Mungkin apa yang bisa aku tanyain kayak Yang kamu bingungin deh di dalam iman Kristen itu apa? Yang kamu masih bingung? bingung. Aku nggak berasa sok suci atau semacamnya, sumpah nggak. Tapi aku nggak ngerasa bingung at all, nggak. Aku sebelumnya pernah naik kakak Ya, ingat suara kalau begitu saya tanya, apakah Yesus itu adalah Bapa? Yesus adalah gini, Apakah reflection Yesus adalah Allah Bapa? dari kalau ditanya Allah Bapanya, dia hakikatnya adalah anak, tapi refleksnya itu ya sehakikat sama Bapa menurutku. Berarti kesimpulannya apakah Yesus adalah Allah Bapa? Aku takut salah jawab. Kalau Yesus adalah Allah Bapa, kalau aku bilang enggak tahu Kak. Aku bisa bilang mungkin enggak, karena aku meyakini kalau ya dia adalah anak. Tapi Jika ya, hakikatnya aja. Yesus berkata, jika ya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Selebih daripada itu dari si jahat. Iya atau tidak? Yesus adalah Allah Bapa. Iya. Silakan Bu Susi, eksekusi. Show. Ya. Mesti buka. Oke. Silakan. Sebentar ya, biar Allah dijelasin. itu Ya. bukan satu persona ya. Kamu harus buka Yohanes 1 ayat 1 coba. Bukakan dulu Yohanes 1 ayat 1. Bentar Bu. Pada mulanya Belum sudah buka ada internet. firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke, stop. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah. Kalau logos itu bersama-sama dengan Allah, logos dan Allah itu bisa dibedakan nggak? Bisa. Nah, Tanya dulu nih sama yang si siapa ini? Aku Namanya siapa? HX. Nama Ya. HX. Panggilannya apa nih? HX. Hex. Itu ya nama TikTok aku Hex. oke. Hex. Aduh, susah sekali nama kamu. Kalau pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama, apakah firman itu dan Allah itu sama? Pada mulanya adalah firman, dan firman kalau bersama-sama berarti enggak. Enggak ya? Oke, itu satu. Iya. Yang kedua, Yohanes 1 ayat 14 kita baca. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Oke, sebagai anak tunggal. Karena firman itu tadinya ada di dalam kandungan Allah. Ya. Allah itu bukan Allah yang adalah roh, yang adalah Bapa, yang adalah roh. Itu enggak sama seperti kita. Allah itu tidak punya bentuk fisik, wujud fisik. Tetapi dikatakan di dalam Mazmur 110 ayat 3. Mesias itu lahir dari rahim, ya, dari rahim yang seperti embun kelam di waktu fajar sebelum dunia ini diciptakan. Jadi Mesias itu lahir dari the womb atau rahimnya Allah. Itu bahasa yang dipakai di dalam Alkitab kita. Jadi kata anak tunggal di situ, kalau kamu pelajari dalam bahasa aslinya adalah monogenes. Begitu juga di Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang menyatakannya. Kata anak tunggal itu artinya monogenes. Mono itu satu, genes itu artinya jenis. Jadi anak Allah sang firman itu disebut satu jenis, satu hakikat atau satu esensi. Berarti dia itu bisa dibedakan dari sang sumber yang adalah Bapa itu. Betul nggak? Apa namanya? X. X, ya. Halo. X. Iya, aku dengerin Kak. Ya, kalau disebut monogenes, anak tunggal itu, kata anak tunggal ya, yang diterjemahkan Alkitab LAI kita, itu bahasa aslinya adalah monogenes parapatros. Parapatros artinya yang sejenis dengan Bapa. Kalau yang sejenis dengan Bapa, itu berarti dia bukanlah Bapa,
tetapi dia satu hakikat, betul? Betul. Sekarang kita buka Filipi 2 ayat 6, ayat 5 dan 6 coba. Bentar. Filipi 2 ayat 6. Oke. Ayat 5 dulu coba. Kita lihat siapa Yesus nih. Hendaklah Ini kamu ada banyak orang mix up ya, nggak ngerti Yesus itu anak Allah. Oke. Filipi 2 ayat 5 sampai Menaruh 6. pikiran dan perasaan. Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, morfeteos, artinya dia setara. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan firman itu telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba dan menjadi sama seperti manusia. Artinya kalau firman itu setara dengan Allah, artinya firman itu sehakikat dengan Allah, firman itu bisa dibedakan dari Allahnya itu sendiri, betul? Betul. Haix? Hexa. Ini Elia cepat tangkap, kalau Haix ini lambat kayaknya. Betul? Ya, aku buat banget ini TikToknya. Benar. Aku tadi tunggu Iya. bentar ya. Kamu catat ya ayat-ayatnya. Ya, Jadi sang firman itu paham. setara dengan Allah, sehakikat dengan Allah. Dia bukanlah Allah sang sumber itu sendiri. Yesus berkata, aku keluar dan datang dari Allah. Dia lahir dari rahimnya Allah. Mana ayatnya? Mazmur 110 ayat 3. Lalu coba baca sekarang Amsal 30 ayat 3 dan 4. Kita baca. Amsal 30 ayat 3 dan 4. Yesus itu anak Allah ya, bukan Bapa. Juga tidak aku pelajari hikmat sehingga dapat ku kenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga? Stop. Kata yang Maha Kudus di situ itu bentuk aslinya jamak, the holy ones. Bukan satu, bukan single. Harus lihat bahasa Ibrani aslinya, the holy ones. Itu bentuknya plural atau jamak. Lalu kita lihat ayat 4-nya. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa anaknya? Engkau tentu tahu. Siapa namanya dan siapa nama anaknya. Nah, ada banyak orang Kristen itu saking keseringannya dialog dengan Muslim, dan Muslim itu kalau surat Al-Ikhlas ya, Qul Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul minuman sehat. Mereka sudah terlalu terbiasa berdialog, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, betul? Sehingga kita malu mengakui bahwa Allah kita mempunyai anak. Iya apa enggak? Saya tanya. Halo. Iya apa enggak? Saya berdialog dengan orang-orang Wanes itu malu mengakui Allah kita punya anak. Loh, Alkitab mengatakan begitu kok. Coba Mazmur 2 ayat 7. Allah kita itu punya anak. Bahkan Adam itu disebut anak Allah, tetapi bukan dalam pengertian biologis. Ya, saya jelaskan. Mazmur 2 ayat 7. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, ayat 7 ya. Aku mau memberitahukan ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, engkaulah anakku, pada hari ini engkau kunyatakan sebagai anak. Anakku engkau telah kuperanakkan hari ini. Itu yang ngomong siapa? Haix. Coba Haix. Mazmur 2 itu yang bicara siapa coba? Mazmur. Nah, dengerin kan tadi yang Elia omongin. Coba Haix aja deh yang baca supaya kamu latihan buka Alkitab. Jangan-jangan Alkitabku masih mulus lagi, gak pernah dibaca. Mazmur 2 ayat 7. Coba Haix baca Mazmur 2. Mazmur 2 baca semua deh. Itu cuma 12 ayat. Ya, aku ambil Alkitab dulu. Nah gitu, kalau mau belajar Alkitab ambil Alkitab. Jadi kau gak bingung tadi jawab, Yesus Bapak bukan ya? Bapak bukannya, aduh takut salah jawab. Gini Kak. So first of all you have to know, aku tadi juga udah bilang ke Kyle ya, aku di sini sebenarnya nggak ada yang menanya apa-apa, cuman dikasih pertanyaan yang jujur aku tadi bilang aku bisa aja ngomong apa-apa, sekalian kita belajar. Jadi bisa koreksi. Kayak kamu jadi juga bisa menjelaskan, betul nggak? Iya, aku paham kok Kak. Jadi dari penjelasan semua sebenarnya aku udah tangkap, cuman mungkin kalau misalnya dipikir-pikir kayak aku nggak bisa jawab kan, aku nggak ngerti gimana mau jelasin kayak no nggak seperti itu Kak. Aku justru tadi sebenarnya kalau misalnya kakak dengar, aku kan bilang iya betul, nggak apa-apa, bukan kita aja bukan. Aku jelasin dulu ya supaya kamu bisa menjelaskan kalau ditanya Yesus itu Bapak atau bukan gitu. Ada banyak orang mix up ya, Bapak dan anak itu cuma sekedar istilah, bukan persona. Ya Yesus adalah Bapak itu sendiri. Some people are mixed up. Jadi teologinya itu nggak berdasarkan Alkitab, tapi berdasarkan doktrin. Dia juga bisa bilang ke Elia
hakikatnya sama kayak yang tadi dijelasin, cuman aku Oke. oke. Dan Bapak itu satu hakikat. Iya, Mazmur that's exactly what I said. Mazmur berapa, Kak? Mazmur 2 ayat 1 sampai 12. Coba Mazmur. Mazmur 2. Yang perikop raja yang diurapi Tuhan. Ya, ini perikopnya, ini Mazmur 2. Ini bicara mengenai the coronation of King David. Jadi pemakutan Daud sebagai raja Mesias yang diurapi. Jadi kamu perlu tahu bahwa Mesias itu adalah 3 jabatan yang Mesias itu adalah artinya yang diurapi. Dan di dalam Alkitab kita itu ada 3 jabatan. Raja, imam, dan nabi. Ketiga-tiganya itu diurapi. Ya, ini adalah pemahkotaan Raja Daud. Nah, kita lihat coba. Ini cuma 12 ayat. Silakan. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran. Hai, beribadalah kepada Tuhan dengan takut. Mazmur 2 aja, saya. Ya, Ini lihat ini di sini. Oke. Iya. Itu beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah anaknya ya, bukan kakinya. Dikatakan di sini ini raja yang diurapi Tuhan. Dan raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan Mesiasnya di sini. Kata yang diurapinya nih, kalau kamu baca dalam bahasa Ibrani, itu artinya Mesiasnya. Ya. Lalu ayat 7-nya berkata begini, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ini bicara nubuatan tentang Daud, tapi juga bicara nubuatan tentang Raja Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus di sini disebut anak. Artinya dia berbeda dari Bapa. Sang Firman itu satu hakikat, tetapi juga bisa dibedakan. Nah, sampai sini aja dulu lah, daripada kejauhan nanti kamu. Ya. Begitu ya, Hek. Jadi tadi kesimpulan dari Bu Sofi bahwa Yesus itu bukanlah Allah Bapa. Ya, karena memang Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Tadi Yohanes 1:1 sudah jelas. Oke. Thank you ya, Hek ya, semangat belajar, jangan bingung-bingung lagi, jangan sampai salah lagi, sungguh-sungguh belajar dan tekun. Oke. Halo. Ada orangnya enggak? Halo. Hex. Anda aja ya? Kok nggak ada suaranya? Apakah suara saya ada, teman-teman? Lebih suka Mbak Elia. Elia ini lah. Nge-lag. Gak bisa klik mic tadi. Ya Kak, udah paham kok dari awal sebenarnya. Coba Pak. Ya, semangat belajar ya kamu ya. Ya, makasih Kak. Ini naikin aja yang udah dari tadi. Aku turun dulu. Thank you. Kok suaranya ngebas dikit Yo, saudara gitu. Siapa? Saya Bu. Nggak bisa. Emang kayak gitu. Dibikin bariton kayak apa, kayak ngebas kayak gitu. Suaranya bikin bariton. Kok malah lebih ngebas gue nih, lebih laki gue nih suaranya nih. Gimana sih Elia nih? Apa breaknya memang begitu? Jadi gimana? Namamu juga, nama tenarmu jangan pakai Elia dong. Elia itu kan Paus gitu atau Paus atau Nur Alim gitu, Nur Alim. Nur Alim. Nur Alim. Laikan yang benar-benar muslim ada nggak ya itu KL? Nggak tahu Mak, soalnya di bawah tuh udah full, jadi dia nggak naik lagi ke atas. Ya. Tante minta tolong jangan dipelintir Al-Quran. Siapa yang melintir Al-Quran? Ayo coba naik, ayo. Kamu yang jelaskan sudah. Kita yang nanya Al-Quran, kamu yang jelaskan. Ya, jangan framing dipelintir, nggak ada dipelintir.
Tuh, banyak yang muslim tuh yang di tempat kamu tuh. Ayo naikin. Kamu yang jelasin. Silakan bro. ABS 707. Halo, malam. Halo. Malam. Saya mau tanya ya, ini masalah konsep ketuhanan. Nah, sebenarnya Yesus itu Tuhan apa bukan? Iya, dia adalah Tuhan. Tuhan, oke. Yang melahirkan Yesus siapa? Yang melahirkan apanya dulu? Yang melahirkan Yesus. Bunda Siapa yang Maria. melahirkan Yesus? Putus loh. Bu Sofi suaranya putus-putus. Ilahiyahnya itu lahir dari Bapa, kemanusiaannya jelas lahir dari Maria. Oh, lahir dari Bapak. Emang Bapak boleh melahirkan? Iya, betul. Orang putus-putus Bu Sofi. Enggak, no. Saya tidak bicara masalah kitab, saya tidak bicara masalah kitab Al-Quran, tidak bicara masalah Bible, tidak bicara masalah, kita bicara masalah logika. Kita bicara masalah logika. Sofi suara putus. Itu Sofi masalah confirm suara putus-putus. Halo, Sofi jelas suaranya ya? Jelas ya? putus-putus. Sudah jelas? Kamu mau Putus-putus berlogika tuh Bu dengan Joseph Sofi. aja lah. Yang Oke. putus-putus tuh Bu Sofi, bukan ABS. Kamu ngapain? boleh dijawab, siapapun boleh menjawab. Saya tidak Iya, menggunakan sabar, dalil sabar. apapun, tidak ada dalil yang saya pakai sama sekali. Saya Iya, bicara kita masalah main konsep logika. ketuhanan. Bagaimana Ya, Tuhan itu udah ada, apa Tuhan itu ada, Ya, udah diam. ya kan? Udah diam. Bisa diam nggak? Mau dijawab. Iya, bentar. Aku internet dulu ya. Lagi kamu tuh nggak nyampe ke Allah. Coba sekarang aku tanya. Menurutmu Allah itu apa? Kita tidak bicara masalah Allah atau apapun. Kita bicara masalah logika tentang Tuhan. Selesai. Kamu ngerti nggak sih? Ini orang ngerti ngomong nggak sih? Ngomongin soal Tuhan kan? Ya, jelaskan. Di mute lah, kalau enggak di mute dulu ABS biar tertib. Kamu Islam bukan? Tidak usah kamu tahu siapa saya Islam ke saya Kamu Islam Kristen bukan? saya apa ke. Berarti kamu Islam. Jelaskan dulu, Pertanyaanmu saya juga bicara- Islam kok. Jelaskan saja. Tuhan itu adalah penguasa. Kepenguasaan Tuhan tidak akan masuk ke dalam logikamu. Yang pakai foto profil ayam jantan, ada ayam betinanya. Karena apa? Logika manusia itu berbeda-beda dalam memahami Tuhan. Contoh, tokoh sejarah manapun tidak akan pernah sama memahami Tuhan kalau tidak ada panduannya. Sama seperti kamu yang pakai foto profil ayam. Kalau hanya berbicara dari logikamu tok, saya nggak tahu bahkan IQ-mu berapa. IQ saya berapa, IQ Mbak Lina berapa. Kalau tidak ada panduan dalam memahami itu. Jangan oke aja, orang lagi menjelaskan diam dulu. Orang berlogika itu kalau lagi dijelaskan diam. Kamu bukan orang berlogika namanya. Orang nafsuan. Terus. Diam ABS. Iya. Kalau masalah logika kita beda-beda loh. Kalau nggak ada kitab suci, nggak ada pewahyuan dari Allah. Itu kita beda-beda memahami Allah, memahami Tuhan. Makanya zaman dulu itu ada namanya animisme, dinamisme. Tuh, aliran kepercayaan, mempercayai benda-benda punya kekuatan magis. Dan itu juga ada dalam suatu kepercayaan abad ke-7 masih dipertahankan. Benda objek mati punya kekuatan magis bisa menghapus dosa. Itu salah satunya. Nanti kiamat bisa keluar suara ada tangan kakinya. Itu. Itu logika. Terus? Itu logika. Kamu tanya apa bro? Nah, tadi saya bilang konsep Tuhan itu siapa yang menciptakan? Tuhan itu tidak ada yang menciptakan. Oke. Dalam konsep kekristenan pun Allah tidak Sudah diciptakan. selesai, sampai situ saya lanjut jawab. Saya lanjut tanya nih. Oke, Tuhan tidak ada yang ciptakan. Yesus siapa yang ciptakan? Nah, ini kan pertanyaan Islam. Kamu nggak ngomong Islam tuh udah ketahuan. Logikamu tuh logika Islam. Saya kasih tahu kenapa kamu Islam. Dengerin saya dulu. Saya kasih tahu kenapa alasan saya bisa jawab pasti kamu Islam. Di dalam konsep Islam, hanya Islam saja yang membedakan pencipta dan ciptaan. Orang Hindu nggak ada yang seperti itu. Orang Buddha apalagi. Konghucu apalagi. Orang Kristen Saya baca apalagi. Weda. Saya baca Weda, saya baca Bible, saya baca Oh, baca Al-Quran. Weda. Weda apa? Weda apa? Coba baca isi Weda apa aja. Kamu tahu Wedanya berapa sih? Tapi saya Coba nggak baca isi Weda. Enggak, Tahan saya dulu. tanyakan kamu yang saya berpremis. tidak bahas masalah kitab. Nah, Saya kan? tidak bahas. Kamu Saya pertanyaan bahas pertanyaan logika. Islam. Kamu di sini karena kamu takut ditanya. Udah saya jelaskan. Yesus bukan ciptaan. Kenapa? Muhammad tuh ciptaan. Nah. Saya nggak bahas masalah yang Kenapa lain. kalau saya bahas Muhammad? Kamu nggak usah tersinggung kan? Kamu nggak bahas agama di sini. Nggak apa-apa. Saya tersinggungnya seharusnya sama yang bawah. Kenapa kalau sama Muhammad?
terpancing. Nah, bukan. Kenapa Saya Muhammad kata nabimu? Nabi Muhammad itu. Oh, Nabi Muhammad tuh dengerin tuh. Dengerin Muhammad kan? itu. Kepancing kan? Kepancing kan dulu. dia nyebut Nabi Muhammad tuh. Tar dulu. Saya cuma Nabi butuh Muhammad waktu 30 detik kan untuk yang membuktikan kamu Lanjutkan Islam. saja. Gini, jangan dipotong Lanjutkan ya. saja. Muhammad ciptaan, Yesus bukan ciptaan. Lanjut. Oke. Gak apa-apa. Itu udah bagus kok, dia itu tadi menyebut ciptaan, Nabi oke. Muhammad. Saya perlu 30 detik untuk membuktikan kamu Islam kok. Terima kasih ya, kamu sudah jujur kamu Islam. Loh, kalau saya Islam apa masalahnya? Nah, Tapi Yos, saya jujur Gitu aja. dong. Dengar dulu. Saya tidak bicara masalah Jujur. saya tidak bicara masalah agama. Saya bahas masalah Enggak, logikanya kita dulu. ngomongin kepercayaan supaya kita tahu konsep Allah mana yang benar gitu loh, bro. Ngerti ya? Oke, tapi saya tidak membahas masalah Ya, tapi kamu harus menggunakan punya dalil. Saya tidak landasan. suka menggunakan dalil. Saya tidak suka menggunakan dalil. Kita Saya pakai suka dalil, terus kita pakai apa? Ya udah kita pakai bakpo aja, gimana? Loh, bukan gitu. Masa Elia Pakai dinaikkan Yakul, yang pakai Islam yang kayak Yakul. gini. Ini dialog interfaith pakai dalil. Kalau apa roomnya Elia ini memasak lah, kita pakai bakpo, bro. Gitu loh, bro ya. Logika itu logika tuh. Ya sudah, Mbak BS, kamu. Nah, apa yang mau kamu tanya? Allah kita itu roh, Allah kamu roh bukan? Saya nggak bahas itu. Logikanya, Tuhan itu beranak atau tidak? Loh, Tuhan itu Dia memang nggak punya bakal anak, beranak. bro, tapi Oh, bukan oke. dalam Kalau pengertian memang biologis. Bentar, Tuhan punya anak, sebentar. berarti Sebentar. punya bapak, Saya punya tanya, ibu, saya punya tanya. kakek. Stop. Saya tanya. Apakah menurut kamu setiap kata anak itu berarti adalah istilah biologis? Kita pakai logika dulu nih. Apakah setiap kata anak itu pasti adalah istilah biologis? Saya tanya sama Ya, kamu. saya tanya balik. Loh, Kalau jangan. Kamu pakai logika. Saya mau tahu nih. Saya mau tahu logikamu jalan nggak? Apakah setiap kata anak Jelas. itu berarti? Oh ya. Jelas. Kalau gitu Jelas. anak tangga, anak sungai, dan anak Bali. Siapakah bapak tangga dan ibu tangga? Pertanyaan saya, Yesus bagian yang mana? No. Saya tanya. Kita pakai logika. No. Kita pakai logika. Nah itu bodohnya kamu. Bukan. Saya kasih tahu kamu. Kamu Kan itu yang bahas. Kamu diam. Bagian anak tangga. Kamu diam. Iya kan? Kamu diam. Lanjut. Setiap kata anak yang digunakan itu belum tentu merujuk pada istilah biologis. Sama Itu seperti dalam konteksnya, Quranmu, Ibnu kontekstual. Sabil. Sebentar, kamu diam dulu. Kamu kan minta jawaban kan? Ya, seperti dalam Quranmu kata Ibnu Sabil, anak. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan video yang barusan kita putar ya? Saya percaya bahwa teman-teman memiliki cara pandang yang berbeda. Oke, yang masuk ke dalam room itu beragam orang. Ada yang Kristen, ada yang Islam, dan notabene mereka sedang bertanya tentang keimanan kekristenan, tentang Alkitab. Jadi tidak ada hubungannya dengan teman-teman kita yang seberang. Jadi tidak perlu kepanasan, karena kepanasan itu membuktikan bahwa Anda tidak bisa tidak memiliki mental yang kuat untuk mendengarkan fakta-fakta yang dibukakan oleh para apologetik Kristen. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, selama ini kita bisa mendengar dan mengetahui ada banyak para polemikus muslim yang menari-nari di dalam ketidaktahuan mereka, dan mereka seolah-olah lebih tahu daripada kekristenan mengenai Kristen itu sendiri. Sahabat, disalahpahami tentang Alkitabnya, disalahpahami tentang Injilnya, disalahpahami tentang Allahnya, disalahpahami tentang kekristenan yang lahir, disalahpahami konsep ketuhanannya, disalahpahamilah seluruh tentang kekristenan. Dan anehnya dari mereka merasa paling tahu tentang kekristenan, padahal mereka bukan siapa-siapa, bahkan tidak beriman terhadap Alkitab, bahkan mereka tidak percaya kepada Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan umat manusia. Kan aneh itu. Nah, sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kesalahpahaman itu bukan baru kali ini terjadi. Kesalahpahaman tentang kekristenan itu sudah sering terjadi dan perlu diluruskan. Tapi yang membuat orang Kristen itu dewasa, Alkitabnya itu sesuai dan sejaman dengan sejarah, bahkan pelaku sejarah. Dan ketika ada banyak orang yang menyalahpahami tentang kekristenan, hal itu tidak menjadi suatu masalah. Kenapa tidak menjadi suatu masalah? Karena sejak zaman dahulu, sejak muncul kekristenan, sudah lahir para bidat, para pengajar palsu, para pengajar sesat yang ingin menumpang di ajaran yang asli, yang ingin menumpang di ajaran yang sempurna, yang ingin menumpang di dalam kekristenan. Tetapi kekristenan itu bisa meluruskan dengan nilai-nilai, dengan literatur, dengan Alkitab, bahkan para sejarawan yang percaya Yesus dan yang tidak percaya Yesus menuliskan kisah itu sedemikian rupa baiknya, sehingga sampai zaman ini, sampai Yesus datang kembali, itu akan tetap
terjaga dengan rapi. Jadi bagi teman-teman muslim yang selama ini doyan membahas tentang Alkitab seperti makan kerupuk, berhentilah. Kalian bahaslah tentang hadis, bahaslah tentang Al-Qur'anmu, bahaslah tentang nabimu, teladanilah itu dengan baik daripada Anda sibuk membahas tentang kekristenan. Nanti kalau kalian dibahas malah melaporkan kalian kan sebenarnya kurang siap mental. Artinya kalian itu cengeng begitu ya. Cengeng ketika kalian begitu menggebu-gebu membahas tentang kekristenan, tetapi ketika kalian dibahas kalian justru cengeng, lapor, tidak siap beradu data, tidak siap beradu argumen. Itulah yang kalian tampilkan. Jadi daripada kalian misalnya membahas tentang kekristenan, mending kalian bahas tentang Al-Qur'anmu. Itu jauh lebih baik, jauh lebih bermartabat, mengajarkan itu di antara kalian dan di antara umat kalian, dan kalian praktekin gitu ya. Biarlah kami yang mengurusi Alkitab kami, biarlah kami yang mengurusi iman kami daripada kalian mengurusi kekristenan. Seperti yang kalian selalu katakan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi sebenarnya kalian sudah dibatasi bahwa kalian tidak boleh mengikut campurkan urusan kalian dengan urusan agama Kristen. Tetapi yang selama ini terjadi di YouTube, kalian itu begitu luar biasa membahas tentang kekristenan Alkitab. Coba deh cek. Jadi kalau teman-teman kepengen cerdas, kepengen pintar dan mau membahas Alkitab, bersedialah untuk dibahas oleh orang-orang Kristen tentang kitabmu, nabimu, dan seluruh yang berkaitan dengan agamamu. Tetapi kalau Anda tidak siap, ya mending berhenti kalian membahas tentang kekristenan, karena hal itu tidak memberikan keadilan ketika kita membahas lintas-lintas agama. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, semoga damai sejahtera terus ada bagi kita. Di momen Natal ini, bahkan di zaman ini, saya kepengen memberitahu dari semua itu, dari semua pencari-tahuan tentang sejarah dan semuanya itu, di atas segala-galanya Kristus dipermuliakan. Kristus juru selamat umat manusia. Dia datang untuk seluruh umat manusia yang berdosa. Dia membuka dirinya, dia menyelamatkan umat manusia bagi setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal dalam arti mendapat pengampunan dan diberikan kerajaan surga kepada mereka yang percaya, dan itu sebuah kasih karunia. Teman-teman, semoga kalian cerdas, semoga kalian tidak kepanasan, karena di zaman ini kita harus lebih lebih terbuka terhadap dunia diskusi dan literatur, karena itu semua bisa mengedukasi kita supaya semakin memahami kitab kita masing-masing. Baik, sampai di sini teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.